Apa pengertian kata elas? Nah, kira-kira Joselino, what the meaning of the words elastis? Please turn on your mic, Joselino. Yes, Ya, baca. enggak. Menurutmu apalah pengertian kata-kata elastis? Jos, Elastisitas kan, Pak? ya, apalah pengertian kata-kata elastis? Apa itu elastis? Elastis tuh eh, bisa merubah itu Pak, dapat dibentuk-bentuk Pak, Ya, dapat mudah dibentuk Pak, mudah barang dibentuk. yang mudah dibentuk bukan? Oke, betul. Mudah dibentuk. Ada lagi yang lain? Bila diganggu ya, bila benda tersebut diganggu, dia akan bisa lagi berubah ke bentuk asalnya atau ke posisi asalnya ya. Oke. Joselino silakan baca pengertian elastisitas Joselino. Elastisitas adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah dikenakan gaya. Batas elastisitas adalah keadaan di mana suatu bahan masih bersifat elastis saat dikenakan batasan nilai gaya maksimum. Bila gaya yang diberikan tersebut dibesarkan lagi, maka bahan tersebut akan kehilangan sifat elastisitas. Oke. Nah, di bab ini kita akan belajar mengenai ya mendefinisikan tegangan atau stres atau regangan atau strain. Ya, terus mendefinisikan modulus elastisitas sama menyelesaikan beberapa persoalan tentang hal tersebut ya. Oke, jenis-jenis perubahan bentuk ya. Oke, jadi yang pertama adalah regangan. Kalau regangan itu adalah strain, regangan itu adalah dia tambah panjang gitu ya, meregang tambah panjang. Sedangkan mampatan ya, nah kompres dia tambah pendek ya. Jadi regangan itu contohnya kalau per kita tarik, nah itu meregang. Nah, kalau mampatan per kena tekan. Nah, contoh per kena tekan itu kalau per mobil kita lagi berada di melewati lubang, otomatis dia tertekan pernya ya. Nah, itu terkompres ya, termampatan. Yang ketiga adalah geseran. Ya. Any question about this? No? Okay, I continue ya. Next material. Okay, we continue to Hooke law ya atau hukum Hooke ya. Nah, Bapak Hooke itu menemukan bahwa besar gaya pegas yang diberikan itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Jadi contoh ya, if some of you maybe pernah ayun adik kalian mungkin ya di ayunan pakai per gitu ya. Nah, you can see kalau adikmu nanti bertambah besar gitu ya, bertambah berat, maka nanti per itu kalau kita ayun dia pernya tambah mulur. Ya bisa dikatakan kalau adik kita nanti tambah berat, tambah dewasa di ayun, maka pernya malah tambah rusak gitu ya, karena makin berat gaya tersebut, makin besar gaya tersebut, maka per tersebut akan bertambah panjang ya. Dan kalau berat benda tersebut melebihi batas elastisitas per tersebut, maka per tersebut bisa dikatakan dapat rusak gitu ya, atau tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula ya. Oke, gaya pegas itu memiliki arah yang berlawanan dengan penyebab pemulurannya ya. Jadi di sini kalau misalnya pegas itu ditarik ke bawah, jadi kalau per ditarik ke bawah atau kita gantung benda bermassa M sehingga pegasnya akan bertambah panjang ke bawah, maka gaya pegas itu akan berarah ke atas. Ya, dia melawan.
dengan penyebab pemulurannya, ya, atau penyebab pergerakannya, ya. Nah, sehingga kalau kita tinjau, ya, maka F pegas itu hukum Hooke menemukan bahwa gaya pegas sama dengan K kali delta X. Ya, gaya pegas sama dengan K kali delta X. Itu. Nah, dalam perhitungan itu biasanya tanda minus dihilangkan sehingga F sama dengan K kali delta X. Oke. Have all of you print already my handout? Apakah kalian semuanya sudah print handout saya? Not yet. Sudah ya? Anissa, can you show your print? Your print out, Anissa? Show me to the... Print yang ini ya Pak, yang materi ini ya Pak. Oh, materi ini baru ya? Oke. Materi ini belum Pak. Di print ya? Soalnya Nisa masih di Padang, iya Pak. Oke. Ngomong-ngomong, Google Drive of my handout, have I share already the link? Sudahkah saya men-share link Google Drive-nya untuk semua modul saya? Belum, Pak. Ya, oke. You can access my handout at bit.ly modul fisika Indo. Ya. Kebetulan itu modulnya itu diurutkan ya. Jadi kita sekarang babnya 202 gitu ya. Kelas 2, bab 2 gitu ya. Kelas bab gitu ya. Nah, silakan Anda bisa print nanti ya. Any question about this link maybe? Okay, we continue ya to the material ya. Oke, jadi keterangan di sini ya, F adalah gaya, bisa gaya pegas, bisa gaya berat ya. Di sini gaya pegas. K itu adalah konstanta pegas. Satuannya adalah Newton per meter. Oke, sedangkan delta X adalah pertambahan panjang atau perubahan panjang ya, bisa pendek, bisa tambah panjang dia ya, perubahan panjang. Harus dirubah ke meter. Oke. Oh, Pak. Ya. Zizi nge-lag, Pak. Oke, I continue to number 1 ya. Mau ditulis dulu. Ya, you have to write it ya. Don't wait for me to ask you to write ya. Ariel, please read number 1, Ariel. Load which has missed. Ariel udah baca ya? Putus-putus kayaknya.
Oke ya, kita tulis diketahui ya. Nomor 1. Sebuah beban dengan massa 60 kg akan menarik sebuah pegas sehingga panjangnya bertambah 50 cm. Berapakah konstanta pegas tersebut? Jadi mass 60 kg itu lambangnya adalah M. Ya, 60 kg. Oke. Terus pertambahan panjangnya adalah delta X, yaitu 50 cm. Kita pasti rubah jadi ke meter, ya. 50 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau boleh juga 0,5 meter ya, mana yang menurut Anda mudah. What is the spring constant? Yang ditanya adalah K, konstanta pegas. Ya. Sepertinya koneksi saya kurang bagus, video saya putus-putus, tapi apakah suara saya putus-putus? Aril? Enggak, Pak. Oke ya. Oke, kita masukkan ke rumusnya. We input the formula. F equal to K times the change of length, ya. Perubahan panjangnya delta X. Nah, di sini kita lihat ya bahwa yang menyebabkan benda bertambah panjang itu adalah gaya W, yaitu gaya berat. Ya, sehingga F di sini bisa kita rubah menjadi W sama dengan K kali delta X. Kita tahu W, gaya berat itu adalah M kali G. Ya. Sehingga kita masukkan M-nya 60, percepatan gravitasi adalah 10, sama dengan K dikali 0,5 atau setengah ya. Nah, Anda cari K-nya berapa, silakan. Pak, itu K kali setengah ya, Pak? Ya, betul. 0,5 bisa kita rubah setengah. Oke, Pak. Ya. Okay, have someone find the solution already? Ada yang udah temu hasil K-nya berapa? Oke, setengah di sini kita bisa 1.200 bukan, Pak? Ya, betul ya. Jadi K di setengah tadi kita bisa pindahkan ke kanan ya, ke kiri. Jadinya 2/1 ya. 2/1 dikali 60 kali 10 sama dengan K gitu ya. Sehingga K kita dapatkan 1200 Newton per meter. Oke. Any question about this?
Nomor 2 ya. Ryan dibaca soal nomor 2, Ryan. Tunggu. Dua Pegas awalnya memiliki panjang 15 cm. Bila ditarik dengan gaya 10 N, panjangnya menjadi 18 cm. Berapakah panjang akhirnya bila Pegas itu ditarik dengan gaya 14 N? Oke. Initially, the spring has length 15 cm. If the spring pulled by force 10 Newton, the length become 18 cm. How much the final length if the spring pulled by force 14 Newton? Oke, jadi kita tulis dulu panjang awalnya ya, L0 itu 15 cm atau 0,15 meter ya. Bila ditarik dengan gaya 10 Newton, karena dia ada dua kasus, kita pakai F1, F2 ya, gaya 10 Newton, maka panjangnya menjadi 18 cm ya, L1 nya ya. Oke, nah kalau ditarik oleh gaya 2 14 Newton, ditanyakan L2 nya berapa gitu kan. Oke, nah hati-hati ya, di rumusan hukum Hooke itu gaya itu perbandingannya berbanding lurus dengan pertambahan panjang ya, bukan panjang akhir. Nah, jadi kita cari dulu pertambahan panjangnya. Oke, untuk delta X1 kita cari dulu ya, L1 kurang L0 jadinya berapa itu? Berapa pertambahan panjangnya? Dari 15 ke 18 berapa itu? Yuk mic-nya langsung dihidupkan. Salah tidak apa-apa. 3, Pak. Oke, betul, 3 cm ya. cm. Nah, yang ditanyakan adalah L2. Nah, nanti kita mesti cari dulu. Sebelum cari L2, kita mesti cari dulu X2. Delta X2 gitu ya. Nah, kita bisa pakai rumus begini. F1 sama dengan K kali delta X1. Ya. Delta X1-nya kita udah nemu. Ya, jadikan meter. Kita cari K-nya dulu. Nanti kalau sudah dapat K, kita masukkan ke F2 sama dengan K kali delta X2. Kita dapati delta X2-nya. Itu cara pertama ya. Cara kedua, kalian boleh juga pakai perbandingan. Ya, jadi kalian pakai perbandingan begini. F1 sama dengan K kali delta X1. F2 sama dengan K kali delta X2. Kalian bandingkan. Ya. Nanti K-nya bisa dicoret. Jadi sebenarnya K itu konstanta tidak perlu dicari. Jadi F1 per F2 sama dengan delta X1 per delta X2. Nah, coba Anda cari tuh. Delta X2-nya berapa? Oke, saya akan coba dengan cara kedua ya. Kalau cara ke-1 itu biasa, cara kedua ya saya coba. Nah, di sini Anda cari K dulu kalau cari cara ke-1 ya. Nanti K-nya baru kita masukkan ke sana. Di cara kedua adalah F1 per F2. 10 per 14 itu sama dengan delta X1-nya tadi 3 cm ya, per delta X2. Nah,
Mungkin beberapa dari kalian bertanya, loh kok sentimeternya tidak perlu dirubah ke meter? Nah, kalau satuan atas sama satuan bawah itu sama, misalnya ya, 3 cm, bawahnya juga delta X 2 cm. Ya, kita lagi membandingkan. Membandingkan ini nggak perlu menyamakan satuan, ya, karena itu akan bisa dicoret. Tapi nanti delta X-nya hasilnya cm tentunya. Itu ya. Jadi untuk kasus ini kita tidak perlu rubah satuan. Sehingga untuk mencari delta X2, kita kalikan silang. Ya, silakan kalikan silang ya. Saya tunggu hasilnya. Bapak permisi ke belakang sebentar. Oke. Sudah ada yang dapat delta X-nya, delta X2? Masih menulis. Kenapa Ryan? Masih menulis. Ya, ada yang udah dapat delta X2-nya? 4,2, Pak. 2. Oke, betulnya kita kalikan silang ya. 10 kali delta X2 sama dengan 3 kali 14 gitu ya. Jadinya 10 delta X2 sama dengan 42 ya. Jadi delta X2 sama dengan 4,2. 42 bagi 10 ya. 42 kali 1/10 ya. Jadinya 4,2. Oke. But this is not the final answer ya. The final answer is question is the final length ya. Kalau ini masih pertambahan panjang, yang ditanyakan adalah panjang akhir. Jadi panjang akhirnya kita cari dengan cara
L awal sekali itu ditambah delta X2. Nah, coba Anda cari ya. Silakan. Oke, ada Anda dapat nilainya? L0-nya 15 cm, delta X2-nya 4,2 ya. Sehingga kita dapatkan 19,2 cm. Oke, is our answer match? Cocok nggak jawaban kita? Any question about this? Bapak, Ya, gimana? kalau misalnya mau cari konstantanya berarti hasil pembagian F1 sama perpanjangan X-nya itu ya, Pak? Ya, masing-masing. Betul. Nanti coba kita bahas ya. Oke, saya hapus yang kiri dulu ya. Saya akan coba cara pertama ya. Oke, saya hapus ya. Oke, jadi contoh ya yang ini ya. F1-nya 10 sama dengan K dikali delta X1. Delta X1-nya tadi 3 cm. Tapi ini harus dijadikan meter ya, 0,03 atau 3/100. Ya. Jadinya nanti K sama dengan 10 dikali 100/3. Ya, jadinya K sama dengan 10.000/3 Newton per meter.
Nah, nanti nilai ini kita masukkan ke F2. Sama dengan K kali delta X2. Ya. F2-nya 14, K-nya 1000/3 dikali delta X2. Nah, delta X2-nya nanti kita pindahkan ruas ke kiri. Jadinya 3/1000. Dapatnya 42/1000 meter. Ya, sama aja tuh dapatnya. Yaitu 0, itu kan meter ya, meter kali 100 berarti 42/10 cm. 4,2 dapatnya. Cocok ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ganti slide ya. Oke. Oke, kita masuk ke rumus baru. We begin our new formula about tegangan atau stres ya. Tegangan atau stres itu adalah besarnya gaya yang diberikan atau dialami itu oleh penampang luasan tertentu. Nah, jadi lambang stres atau tegangan itu mirip angka 6. Mirip ya, mirip angka 6. Kayak begini ya, tapi diputar gitu ya. Nah, caranya adalah gaya dibagi luas atau F per A, mirip rumus tekanan ya, gaya per luas. Satuan tegangan atau stres itu adalah Pascal. Oke. Kameranya dihidupkan semua ya. Zepora, Billy, Ryan, Elga, Alia. Kameranya dihidupkan. Ryan, Elga, Alia. Ya. Oke. Regangan ya atau strain. Nah, regangan itu adalah berapa sih persentase perubahan ukuran panjang benda tersebut terhadap panjang awalnya gitu ya. Nah, jadi regangan itu lambangnya adalah E. Ya. Cara mencari regangan adalah delta L per L. Ya. Dia tidak ada satuannya karena bisa dikatakan kalau delta L-nya meter dibagi dengan meter juga bawahnya. Satuannya dicoret sehingga tidak ada satuan. Ya. Oke. Sudah dicatat rumus 2 ini? Rumus tegangan dan regangan. Oke ya, kita lanjutkan ke rumus berikutnya mengenai modulus Young atau modulus elastisitas. Ya. Nah, modulus Young atau modulus elastisitas ini
ini adalah nilai ciri khas suatu benda di mana menunjukkan keunikan benda tersebut ya. Jadi ibarat massa jenis jadi ya. Nah, tapi nilai ini menunjukkan nilai keelastisitas benda tersebut. Ya, gitu. Jadi kalau bahannya berbeda, maka modulus elastisitasnya juga berbeda. Ya, jadi kayak seperti contoh lain ya. Misalnya kayak massa jenis. Air sama logam, karena benda berbeda, maka massa jenisnya berbeda. Sama seperti modulus elastisitas. Jadi, kalau ada benda pegasnya terbuat dari baja, ya, ada lagi misalnya terbuat dari karet, ada lagi misalnya terbuat dari aluminium. Nah, modulus elastisitasnya berbeda begitu, ya. Atau modulus Young ya. Nah, modulus Young itu dilambangkan dengan E besar ya. E besar itu dicari dengan cara tegangan bagi regangan. Ya. Anda mungkin susah menghafal rumus E sama dengan lambang ini dibagi E ya. Jadi untuk mudahnya kita hafal ini aja, tegangan bagi regangan. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lanjutkan tegangan dibagi regangan, kita tahu tegangan itu adalah F dibagi A. Ya, regangan itu adalah delta L per L. Maka kalau pecahan di bawah dibalik, maka menjadi dikali L per delta L. Ya, ini jadinya. Rumus jadinya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Rumus satuan modulus Young itu sama dengan tekanan atau tegangan ya, yaitu Pascal atau Newton per meter persegi. Ya. Saya next ya ke example 3. Okay, example 3. A metal wire with diameter 1.25 mm and length 80 cm is loaded, diberi beban, with load mass 10 kg. It makes wire has length increment
0.51 mm. Find A, tegangan atau stres, B, regangan, C, modulus Young, ya, atau modulus elastisitas. Oke, kita jawab ya. Oh, kita tulis dulu yang diketahui ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Diameter itu D besar, 1,25 mm. Ya, itu dijadikan meter. Dikali 10 pangkat min 3. Panjangnya 80 cm. Itu L awal ya. 80 cm atau 0,8 meter. Masa beban itu 10 kg. Berarti W-nya kita langsung dapat 100 kilo ya. 100 Newton. Kawat pertama panjang, berarti delta X atau delta L. 0,51 mm atau 0,51 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya, kita jawab. Ditanyakan tegangan, regangan, modulus elastisitas. Ada pertanyaan sampai di sini? Contoh 3 itu tadi ya. Pak, lihat soalnya tadi Pak, hilang. Oke. Sebentar. Itu muncul. Oke Pak, makasih Pak. If someone have difficulties, ya, please directly talk to me, don't with chat ya. Ya, Pak, silakan izin Nora. Nora, blank Pak, hitam semua. Nora rejoin ya Pak. Oke, please Nora, ya. Okay, I continue to solving this problem, okay? I will make the problem disappear and only white, ya. Oke. Begini ya.
Oke, kita mulai. Oke, kita jawab. Untuk mencari tegangan atau simbolnya begitu ya, sigma ya. Itu adalah cara carinya adalah F dibagi A. Ya. Nah, gaya berat ini adalah F, bisa menjadi F gitu ya. Tapi A-nya kita belum dapat. Nah, kawat itu biasanya penampangnya berbentuk lingkaran tepinya ya. Berbentuk lingkaran tepinya. Nah, sehingga luas penampangnya itu adalah luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Karena itu adalah D diameter, bisa juga kita pakai rumus seperempat PD kuadrat. Jadi kita cari dulu A-nya. Jadi kita cari A sama dengan seperempat kali P ya dikalikan D kuadrat, yaitu 1,25 dikali 10 pangkat min 3. Kita kuadratkan. Dikurung ya, jangan lupa ya. Oke. Nah, Anda cari dulu berapa itu pakai kalkulator. Please, silakan. Afia, please turn on your mic. Afia Sabrina. Afia, berapa itu Afia kalau kita kuadratkan 1,25? Yang 1,25 Pak. Ya, berapa? Jadi seperempat pi. 1,5625 bukan? Ya, betul. Dikali 1,5625 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Minus 3 dikuadrati minus 6. Jadinya 1,5625 kita bagi 4 ya. 0,39. Atau kita buat 0,4 aja ya. 0,4 pi kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Apakah sama semuanya di sini? 0,4 10 pangkat pi 10 pangkat min 6. Oke, benar ya. Nah, baru nanti kita cari tegangannya, yaitu F dibagi A. Ya, jadinya F-nya adalah tadi adalah W ya, 100 Newton dibagi dengan 0,4 pi dikali 10 pangkat minus 6. Nah, dicari itu berapa? 100 bagi 0,4 berapa gitu ya? Ada yang tahu 100 dibagi 0,4 berapa? Sama aja kayak 1000 dibagi 4. 250. Ya, 250 per pi dikali 10 pangkat 6 Pascal. Atau boleh juga pi-nya Anda masukkan 3,14, boleh juga. Ya. Jadinya 250 dibagi 3,14. Jadinya 79,6.
Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk mencari tegangan? Untuk mencari regangan E, ya, E itu adalah delta L per L, perubahan panjang dibagi panjang awalnya. Ya, perubahan panjangnya tadi kita udah dapat dari soal 0,51 10 pangkat min 3 meter ya, ini ya, meter. Panjang awalnya adalah 0,8 meter. Ingat ya, satuannya harus dicocokkan ya. Kalau atasnya senti, bawahnya senti. Kalau atasnya meter, bawahnya meter. Sehingga ini bisa dicoret nantinya. Ya, kalau tidak sama, tidak boleh dicoret, nggak sah, gitu ya. Nah, tinggal kita hitung berapa nilai E-nya. E sama dengan, ada yang coba hitung 0,51 dibagi 0,8, coba. Berapa itu? Nol koma 6375 ya. 0,6375 kali 10 pangkat minus 3. Ya. Nah, sekarang the final is we find the modulus of elasticity. Ya, atau E besar ya. E besar itu adalah, cara mencarinya adalah tegangan dibagi regangan ya. Tegangan dibagi regangan. Ya. Hasil A dibagi hasil B gitu ya. Anda juga boleh cari pakai rumus E sama dengan F per A dikali L per delta L. Boleh juga. Tapi kita kan udah mencari jawaban A sama B. Mending kita pakai ya. Nanti E sama dengan, tegangannya adalah 79,6 kali 10 pangkat 6. Kita bagi dengan 0,6375 kali 10 pangkat minus 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang udah dapat hasil akhirnya berapa? E sama dengan? Ada yang udah dapat hasil akhirnya berapa? Silakan kalau ada yang udah dapat. Ada yang tidak masuk nggak hari ini ya? Is there anybody absent today?
Zepora, have you find the final answer? The calculation? Pak, suara Bapak putus-putus, Pak. Oke. Apakah Anda menemukan jawaban akhirnya? Belum, Pak. Belum ya. Tinggal dibagi itu ya, 79,6 dibagi ya. Berapa itu ya? Jadi 79,6 kita bagi dengan 0,6375 dapatnya 124,8 kali 10 pangkat 9 jadinya ya. 6 dikurangin 3. Ya, jadinya 9. Is there someone want to ask question? Please. Okay, don't forget to prepare your exam on Friday. I hope you all can do and good and have a good result in Friday exam. Thank you. If you have no question, I finish our meeting. Thank you. Goodbye. See you Thank next you, time. Pak. Bye. Pak. Pak.